Nah, sudah perkenalan kita di awal tadi, yang singkat tadi. Em, Maaf jika terkesan tidak sopan. Lalu saya akan melanjutkan tentang materi kita membahas tentang anatomi organ reproduksi pada wanita atau alat reproduksi pada wanita. Nah, organ reproduksi wanita ini terdiri ada dari bagian luar dan bagian dalam. Nah, bagian luar terdiri dari vulva dan labium, sedangkan organ reproduksi dalam terdiri atas ovarium, oviduk, uterus, dan vagina. Nah, pertama-tama saya akan membahas tentang organ reproduksi luar pada wanita, yaitu vulva dan labium. Vulva dan labium merupakan cerah paling luar dari organ reproduksi pada wanita. Pada bagian vulva terdapat saluran reproduksi dan saluran urin. Pada daerah dekat saluran kelamin terdapat himen atau selaput darah. Himen banyak mengandung pembuluh darah. Labium merupakan bagian yang membatasi vulva. Ada dua macam labium, yaitu labium mayora terletak di bagian luar dan labium minora terletak di bagian dalam. Antara labium mayora dan minora, bagian atas terbentuk tonjolan kecil yang disebut klitoris. Pada klitoris terdapat korpus cavernosa yang banyak mengandung pembuluh darah dan ujung saraf. Lalu selanjutnya organ reproduksi dalam pada wanita. Organ dalam pertama, vagina. Nah, vagina ini merupakan saluran akhir reproduksi wanita yang bermuara di vulva. Vagina menghasilkan banyak lendir yang diproduksi oleh kelenjar Bartholin. Lendir berguna saat koitus atau berhubungan dan mempermudah kelahiran bayi. Jadi vagina berfungsi sebagai saluran keluar rahim, nah ataupun haid. Juga berperan sebagai alat kopulasi untuk menerima penis. Organ dalam berikutnya, uterus atau rahim. Uterus merupakan rongga pertemuan oviduk kanan dan oviduk kiri. Bagian bawah uterus menyempit sehingga disebut serviks, mulut, atau leher rahim. Lalu, bagian luar uterus dibatasi oleh dinding endometrium yang banyak mengandung pembuluh darah. Dinding ini akan menebal saat terjadi kehamilan. Uterus berfungsi sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio. Selanjutnya, oviduk atau tuba falopi. Oviduk merupakan sepasang saluran kiri dan kanan yang ujungnya membentuk corong yang disebut infundibulum. Pada infundibulum terdapat rumbai-rumbai untuk menangkap ovum. Tuba falopi berfungsi sebagai tempat fertilisasi. Nah, selanjutnya organ reproduksi dalam bagian yang terakhir yaitu adalah ovarium. Ovarium ini ada kanan dan kiri, berfungsi sebagai penghasil sel telur atau ovum. Hormon yang terlibat dalam reproduksi wanita atau hormon kelamin perempuan ini diproduksi oleh ovarium, uterus, plasenta, hipofisis, dan hipotalamus. Hormon-hormon yang dihasilkan sebagai berikut. Yang pertama adalah estrogen, kedua progesteron, ketiga LH, ketiga FSH, kelima GnRH, keenam HCG, ketujuh plastogen plasenta, ke-8 pirotropin korionik, ke-9 relaksin, ke-9 prolaktin, ke-10 oksitosin, ke-11 CRH, ke-12 protakondin. Jika dijelaskan lagi, estrogen dihasilkan oleh ovarium dan plasenta, dan ini berpengaruh pada pertumbuhan organ reproduksi, kelenjar mamae, sekresi cairan pada serviks yang memudahkan sperma masuk ke uterus, dan proses kelahiran. Lalu selanjutnya progesteron.
dihasilkan oleh ovarium dan plasenta. Progesteron berfungsi merangsang pertumbuhan endometrium uterus untuk persiapan transplantasi zigot, menghambat kontraksi uterus, merangsang pertumbuhan sel-sel alveolar kelenjar mamae, meningkatkan viskositas mukus cervix sehingga menghambat masuknya sperma dan sedikit meningkatkan suhu tubuh. Lalu LH atau luteinizing hormone dihasilkan oleh hipofisis, berfungsi merangsang ovarium untuk memproduksi estrogen dan progesteron serta memacu pertumbuhan korpus luteum dan ovulasi. Lalu selanjutnya FSH atau follicle stimulating hormone dihasilkan oleh hipofisis. FSH berfungsi merangsang ovarium untuk memproduksi estrogen dan progesteron serta memacu pertumbuhan perkembangan folikel atau sel telur dan GnRH atau gonadotropin releasing hormone dihasilkan untuk hipotalamus. GnRH berfungsi berfungsi hipofisis untuk menyekresi RH dan FSH. Lalu HCG, Human Chorionic Gonadotropin. Nah, disekresikan oleh sel-sel embrionik mulai dari hari ke-10 setelah fertilisasi. Hormon HCG berfungsi mempertahankan produksi progesteron dan estrogen oleh ovarium. Lalu laktogen plasenta disekresikan oleh plasenta serta berfungsi merangsang pertumbuhan kelenjar mamae untuk mempersiapkan laktasi pada ibu hamil. Lalu tirotropin korionik disekresikan oleh plasenta dan berfungsi meningkatkan laju metabolisme pada ibu hamil. Lalu relaksin disekresikan oleh korpus luteum kehamilan pada ovarium dan plasenta serta berfungsi merekrasikan serviks dan fibrokatil pada simfisis pubosis sehingga memudahkan kelahiran. Lalu prolaktin yang dihasilkan oleh hipofisis serta berfungsi merangsang pertumbuhan ductus dan alveolus pada kelenjar mamae saat kehamilan dan produksi air susu selama menyusui. Lalu oksitosin dihasilkan oleh hipotalamus dan disimpan di hipofisis posterior, berfungsi merangsang kontraksi otot-otot polos uterus selama proses kehilangan dan merangsang kelenjar mamae untuk mengeluarkan air susu. Lalu CRH, gonadotropin relaxin hormone dihasilkan oleh plasenta, berfungsi memacu produksi estrogen plasenta dan perubahan paru-paru janin untuk menghirup udara. Lalu selanjutnya prostaglandin menghasilkan uterus serta berfungsi untuk merobek folikel saat ovulasi dan merangsang kontraksi uterus saat kelahiran. Sekian dari saya. Terima kasih. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses menstruasi. Terdiri dari 4 fase yang berlangsung selama 28 hari. Pertama, fase menstruasi berlangsung pada hari ke-1 hingga ke-7. Pada fase ini terjadi peluruhan dinding endometrium karena sel telur tidak dibuahi oleh sperma dan berhentinya sekresi estrogen dan progesteron. Kedua, fase praovulasi atau fase folikel hari ke-8 hingga hari ke-13. FSH merangsang pembentukan folikel, the graft, dan pembentukan lapisan endometrium. Ketiga, fase ovulasi hari ke-14 terjadi pelepasan oosit sekunder dari folikel dengan bantuan LH. Keempat, fase pasca ovulasi atau fase utel hari ke-15 sampai ke-28 terjadi pembentukan korpus luteum dan progesteron meningkat untuk penebalan endometrium. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya sudah menjelaskan 3 materi kita. Yang pertama kita membahas tentang anatomi alat reproduksi wanita.
Lalu kita membahas hormon yang dimiliki oleh alat kelamin pada wanita. Lalu membahas tentang bagaimana sih terjadinya menstruasi, gimana sih dasar terjadinya menstruasi, kenapa sih terjadinya menstruasi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang kata ataupun ada hal-hal lainnya. Sekian dari saya, terima kasih.